Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pH larutan penyangga pada mata pelajaran kimia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya jika ditambahkan sedikit asam, basa, atau air. Larutan penyangga ada dua jenisnya, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam merupakan campuran asam lemah dengan garamnya. Contohnya adalah CH3COOH dan CH3COONA, kemudian HCN dan KCN, kemudian H2CO3 dan HCO3-. Rumus untuk mencari H+ pada larutan penyangga asam, H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam, di mana Ka adalah konstanta ionisasi asam lemah. Larutan penyangga basa adalah campuran basa lemah dengan garamnya. Contohnya pada NH4OH dan NH4Cl. Kemudian ada juga NH4OH dan NH4NO3. Untuk rumus mencari OH-, konsentrasi OH- adalah Kb dikali mol basa per mol garam, di mana Kb adalah konstanta ionisasi basa lemah. Contoh soal yang pertama adalah berapakah pH larutan penyangga yang terbentuk dari campuran 200 ml asam asetat 0,1 m dengan 200 ml natrium asetat 0,1 m dengan Ka asam asetat adalah 10⁻⁵. Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu yang diketahuinya. Yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui, yaitu volume asam asetat atau Va sama dengan 200 ml. Kemudian konsentrasi asam asetat atau Ma adalah 0,1 m. Kemudian volume dari natrium asetat atau Vg garam yaitu 200 ml dan konsentrasi garamnya adalah 0,1 molar dengan Ka 10⁻⁵. Kemudian yang ditanya adalah pH-nya. Langkah yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu mol asam, yaitu Va dikali Ma sama dengan 200 dikali dengan 0,1 sama dengan 20 milimol. Kemudian kita cari mol garam, yaitu Vg kali Mg sama dengan 200 dikali dengan 0,1 yaitu 20 milimol.
Setelah itu kita mencari konsentrasi H+, di mana rumusnya adalah Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam sama dengan 10⁻⁵ dikali 20/20 sama dengan, ini dicoret, 20 dibagi 20 1, sehingga 10⁻⁵. Setelah kita mengetahui konsentrasi H+, baru kita mencari pH-nya, yaitu min log H+, sama dengan min log 10⁻⁵, yaitu pH-nya adalah 5. Soal yang kedua adalah tentukan besarnya pH larutan penyangga yang terbentuk antara 40 ml amonium hidroksida 0,2 m dengan 40 ml amonium klorida 0,2 m. Jika amonium hidroksidanya Kb-nya adalah 10⁻⁵. Langsung saja di situ larutan penyangganya terdiri atas amonium hidroksida, yaitu NH4OH. NH4OH ini M-nya sama dengan 0,2 m dan V-nya sama dengan 40 ml. Dari M dan V ini bisa diketahui molnya, yaitu mol basa lemah sama dengan M kali V. M-nya adalah 0,2, V-nya adalah 40. Maka hasilnya adalah 8 milimol. Kemudian garamnya merupakan amonium klorida, yaitu NH4Cl. Di sini M-nya adalah 0,2 m, V-nya adalah 40 ml. Dari M dan V ini maka bisa dicari mol garam. Rumusnya M kali V sama dengan 0,2 kali 40 sama dengan 8 milimol. Setelah itu kita mencari konsentrasi OH-, karena larutan penyangga ini merupakan larutan penyangga basah. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol basa dibagi dengan mol garam. Sama dengan 10⁻⁵ dikali 8 milimol per 8. Jadi ini tinggal dicoret saja, 8 dibagi 8. Jadi konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁵. Setelah mengetahui konsentrasi OH- maka kita mencari pOH, yaitu min log OH- sama dengan min log 10⁻⁵. Hasilnya adalah 5. Setelah pOH baru kita mencari pH-nya, yaitu 14 dikurangi pOH sama dengan 14 dikurangi 5, maka pH-nya adalah 9. Soal berikutnya adalah
Hitunglah pH larutan penyangga dari campuran 300 ml larutan asam sianida atau HCN 0,2 m dan 150 ml larutan natrium sianida 0,2 m dengan KaHCN adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Maka di sini merupakan larutan penyangga asam di mana ada larutan asam sianida dan natrium sianida. Dalam larutan ini terdapat HCN. HCN di sini adalah 0,2 m dan volumenya 300 ml. Dari keterangan ini bisa kita cari mol asamnya. Mol asamnya adalah M kali V, yaitu 0,2 kali 300 sama dengan 60 milimol. Kemudian di dalam larutan penyangga ini terdapat garam berupa NaCN. NaCN di sini terdapat 0,2 molar dan volumenya adalah 150 ml. Dari keterangan ini bisa diperoleh mol garam. Mol garam rumusnya adalah M kali V sama dengan 0,2 kali 150. Jadi hasilnya adalah 30 milimol. Setelah itu kita mencari H+, konsentrasi H+, yaitu Ka dikali mol asam per mol garam sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 kali mol asam dimasukkan 60 milimol dan mol garamnya adalah 30 milimol. 60 dibagi dengan 30 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan dengan 4 adalah 8. Tinggal 8 kali 10 pangkat min 5. Kemudian pH nya sama dengan min log H+, sama dengan min log 8 kali 10 pangkat min 5, yaitu hasilnya adalah 5 min log 8. Soal berikutnya adalah suatu campuran buffer atau larutan penyangga ya, terdiri dari X gram HCOONA dengan MR 68 dan 100 ml larutan HCOOH 0,1 molar sehingga diperoleh larutan dengan pH 4. Tentukan nilai X-nya berapa gram dari X tersebut dengan KaHCOOH adalah 10 pangkat min 5. Kerangka berpikirnya adalah larutan penyangga ini terdiri dari HCOOH dan HCOONA. Larutan penyangga ini pH-nya adalah 4. Kemudian dari HCOOH itu yang diketahui adalah V-nya 100 ml dan M-nya adalah 0,1 m. Kemudian untuk HCOONA yang diketahui adalah MR-nya 68, kemudian
X-nya berapa gram. Pertama kali yang kita cari adalah H+ terlebih dahulu. Untuk pH 4, maka H+-nya adalah 10 pangkat min 4. Dari sini kita tulis lagi rumus dari H+, yaitu Ka dikali mol asam per mol garam. Kemudian mol asam apakah sudah kita cari? Nah, ini kita cari terlebih dahulu. Mol asam sama dengan M dikali V, yaitu 100 dikali 0,1. Jadinya adalah 10 milimol. Kemudian di sini kita masukkan H+-nya adalah 10 pangkat min 4, Ka-nya 10 pangkat min 5, mol asamnya adalah 10 milimol. Kemudian dibagi dengan mol garam. Kita cari terlebih dahulu mol garamnya. Jadi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 10 adalah 10 pangkat min 4 milimol per mol garam. Kemudian kita cari mol garamnya adalah 10 pangkat min 4 milimol per 10 pangkat min 4, yaitu 1 milimol. Kemudian mol garam ini kita jadikan ke mol. 1 milimol sama dengan 10 pangkat min 3 mol atau 0,001 mol. Mol sama dengan massa per mr. Jadi ini tadi adalah mol garam. Garamnya CH3COONa. Molnya kita isi 0,001, masanya adalah X, kemudian mr-nya adalah 68, sehingga X sama dengan 0,001 dikali 68 diperoleh 0,068 gram. Cukup sekian penjelasan tentang pH larutan penyangga. Semoga tayangan ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.